أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, tadi kalian sudah menyaksikan ceramah dari Ustadz Abdul Somad, dan beliau mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Jika kalian ingin dikatakan sebagai manusia yang terbaik, sebagai makhluk yang terbaik, maka kalian harus melaksanakan ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan pada pertemuan kali ini, Ustadz akan membahas bagaimana peran Muhammadiyah untuk mengamalkan, untuk mengimplementasikan dari ayat ini melalui persyarikatan. Karena Muhammadiyah dalam melakukan berbagai kegiatan untuk memajukan masyarakat, bangsa di dunia ini dibantu oleh dengan majelis dan lembaga. Dan kita ingat bahwasannya tugas dan fungsi dari majelis yang tak lain adalah untuk membantu gerak langkah dari tujuan organisasi ini, tujuan persyarikatan ini. Dan yang kita bahas pada pertemuan ini adalah majelis tarjih dan tajdid. Dan yang kedua adalah majelis tabligh. Dan yang ketiga adalah majelis ihdasman. Baik, sekarang kita simak bersama-sama tentang pemaparan dari majelis yang ketiga ini. Selamat menyaksikan. Kata tarjih berasal dari bahasa Arab yang berarti menyaring atau menyeleksi, dan sedangkan kata tajdid adalah artinya dari pembaharuan. Yang dimaksud dengan menyaring dan menyeleksi adalah, jadi seluruh ulama Muhammadiyah, seluruh profesor Muhammadiyah, atau orang-orang yang telah ditunjuk dalam majelis ini itu berkumpul menjadi satu, membahas tentang kajian-kajian yang ada pada masyarakat. Contoh misalnya, ada sebagian dari beberapa ulama menyatakan bahwasannya membuat patung atau menyerupai dengan hewan ataupun makhluk-makhluk yang bernyawa itu adalah haram. Tetapi di dalam majelis itu dikaji secara mendalam
sebatas mana mereka membuat patung itu. Patung bisa dikatakan, membuat patung bisa dikatakan menjadi haram apabila membuat itu kita dengan niat untuk disembah, misalkan seperti itu. Dan membuat patung atau karya seni bisa dikatakan pula jika karya seni itu bermanfaat untuk dunia pengembangan pendidikan. Misalkan membuat patung anatomi manusia, tubuh manusia, itu kan boleh untuk tujuan dari pembelajaran kedokteran. Secara umum, program majelis ini adalah melakukan pengembangan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam, peningkatan bimbingan keagamaan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya, serta peningkatan wawasan dan amalia keagamaan bagi warga Muhammad, serta untuk merespon persoalan-persoalan keagamaan dan melaksanakan pengembangan kajian-kajian keislaman untuk kemajuan dan pencerahan bagi warga, bagi umat. Dan majelis tabligh. Lalu apa tugas dari majelis tabligh ini? Secara bahasa, majelis tabligh itu adalah menyampaikan apa yang telah dibahas, telah dikaji oleh majelis tarjih dan tajdid. Misalkan majelis tarjih dan tajdid itu melaksanakan pembahasan melaksanakan kajian-kajian, dan hasil dari kajian itu disampaikan oleh kepada tabligh, dan tabligh itu wajib menyampaikan kepada umatnya, pada jamaahnya. Misalkan untuk waktu yang dekat ini ada yang telah dibahas oleh majelis tarjih dan tajdid itu adalah masalah Ramadan atau masalah tentang Idul Fitri. Mereka bahas itu, dikaji itu. Lalu yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan adalah majelis tabligh. Apa tugasnya? Yaitu menyampaikan. Tabligh itu menyampaikan. Dan kegiatan-kegiatan majelis tabligh itu sangat banyak. Misalkan di dalam di dalam persyarikatan, majelis tabligh itu tugasnya adalah membentuk pengajian-pengajian, ceramah, atau mencari imam-imam yang akan menjadikan imam dalam masjid-masjid kita, mencarikan khutbah, berdiskusi, atau selainnya, atau siaran-siaran. Intinya dari majelis tabligh itu adalah menyampaikan, memberikan pencerahan kepada umat. Selain di dalam keagamaan, majelis tabligh itu juga wajib menyampaikan tentang amal usaha yang ada di dalam Muhammadiyah, untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, dan yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah majelis pendidikan dasar dan menengah, atau disingkat dengan Dikdasmen. Dikdasmen ini merupakan badan pembantu pimpinan Muhammadiyah. Jadi intinya majelis itu membantu pekerjaan-pekerjaan pimpinan pusat Muhammadiyah, membantu pekerjaan Muhammadiyah yang diberikan mandat untuk mengelola program pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar dan menengah berartinya dari tingkat SD dan SMP sampai SMA. Dengan visi majelis ini adalah untuk tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif, yang modern, yang profesional, sebagai upaya gerakan Islam yang berkemajuan. Sedangkan misinya adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Maka dari itu,
sekolah-sekolah Muhammadiyah itu diajarkan seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam rangka penanaman tauhid yang murni kepada generasi-generasi penerus Muhammadiyah, serta menyebarluaskan ajaran agama dengan Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta dapat kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di sekitar kita itu mampu mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana tujuan awal dari didirikannya pendidikan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, serta berguna bagi masyarakat dan negara. Itu dari tujuan Dikdasmen. Nah, anak-anakku sekalian, itu dari 3 penjelasan majelis yang ada di Muhammadiyah. Yang pertama adalah majelis tabligh, majelis tarjih dan tajdid. Yang kedua adalah majelis tabligh, dan yang ketiga adalah majelis Dikdasmen. Dan sekarang tugas kalian setelah menyimak dari video ini, kalian jawab apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam form berikut ini. Selamat mengerjakan. Semoga Anda sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan.